Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali saya, Sagita Nuratika, bisa menyapa teman-teman di podcast mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Tak kenal, maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Sagita Nuratika, bisa dipanggil Gita. Saya adalah mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau, semester 2, kelas 2B. Salam kenal ya teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam podcast mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah ini, kita kedatangan 3 soal nih. Pasti sudah pada penasaran kan bagaimana soalnya dan bagaimana pembahasannya? Nah, baiklah, tidak perlu berlama-lama, saya akan menjawab dan membahas satu persatu ketiga soal tersebut menurut pendapat dan pandangan saya sendiri tentunya. Simak dan didengarkan dengan baik ya teman-teman sekalian. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sejarah yang inovatif. Pertanyaan yang sangat menarik ya teman-teman sekalian. Baiklah, mari kita simak pembahasannya. Nah, dalam rangka untuk mencapai pembelajaran sejarah yang inovatif, kita sebagai calon guru tentu saja harus mampu mencari strategi pembelajaran dan kemudian mengembangkannya agar dapat mempersatukan semua perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing siswa dalam proses pengajaran. Nah, lantas, strategi apa sajakah yang dapat dilakukan dan bagaimanakah penerapannya? Nah, jadi ada 3 strategi menurut saya yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sejarah yang inovatif. Akan saya sebutkan dulu, kemudian setelah itu baru saya jelaskan. Yang pertama adalah tentukan langkah-langkah dalam proses pembelajarannya. Kemudian tentukan tahapan kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah tentukan metode untuk mewujudkan strategi pembelajaran tersebut. Tentu saja harus metode yang unik dan kreatif ya teman-teman. Nah, strategi yang pertama tadi adalah tentukan langkah-langkah dalam proses pembelajarannya. Dalam pembelajaran sejarah yang inovatif, tentu saja tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kita sebagai calon guru harus bisa menentukan langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, kita sebagai guru harus terlebih dahulu menentukan prosedur apa, metode apa, serta teknik yang tepat dan dapat mencapai sasaran seperti apa agar pembelajaran sejarah yang kita lakukan dapat berjalan secara inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru harus mampu membatasi waktu presentasi di depan kelas. Dan untuk sisa waktu yang ada, kemudian kita berikan kepada siswa. Hal ini kemudian akan menjadikan siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Siswa juga bisa mendapatkan pengalaman belajar lebih banyak. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa menghubungkan materi pembelajaran dengan kejadian sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah menyerap ilmu dan bisa langsung menerapkannya. Dan yang terakhir, dalam penyampaian materi, kita sebagai guru harus melibatkan suasana hati. Kita harus selalu gembira dan bahagia. Apabila guru ceria, maka siswa akan menjadi lebih semangat dalam belajar, serta hindari penyampaian materi secara monoton. Strategi selanjutnya adalah tentukan tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, ada 3 tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu tahapan prainstruksional, tahapan instruksional, dan tahapan evaluasi. Pada tahap prainstruksional adalah tahap awal yang dilakukan oleh seorang guru dalam memulai proses belajar mengajar. Beberapa contoh diantaranya yaitu menanyakan kehadiran siswa, menanyakan sejauh mana materi yang telah disampaikan, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum mereka pahami. Kemudian tahapan
instruksional, merupakan inti materi pembelajaran yang akan disampaikan guru kepada siswa. Contohnya yaitu guru mulai menjelaskan materi yang telah disiapkan kepada siswanya, memberikan contoh yang nyata kepada siswa terkait dengan materi yang disampaikan, serta memberikan kesimpulan bersama dengan siswa mengenai materi pembelajaran yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Seperti namanya, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap-tahap sebelumnya. Contohnya adalah pemberian kuis dan tanya jawab pada sesi akhir pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk ke strategi yang ketiga nih teman-teman, yaitu adalah tentukan metode untuk mewujudkan strategi pembelajaran tersebut. Ada banyak metode-metode pembelajaran sejarah yang unik dan kreatif yang dapat teman-teman gunakan dalam proses pembelajaran sejarah yang inovatif. Teman-teman bisa memakai metode yang sudah ada sebelumnya seperti metode diskusi, metode pesan berantai, metode mind mapping, metode debat, role playing atau bermain drama, dan bahkan studi wisata loh. Bahkan teman-teman juga bisa berinovasi secara kreatif dan menciptakan metode-metode pembelajaran baru sesuai keinginan teman-teman. Tentu saja harus sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang teman-teman ajarkan ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu media-media inovatif apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah? Pertanyaan yang lumayan menarik juga ya teman-teman. Setelah di pertanyaan pertama tadi kita membahas strategi, kini kita akan membahas medianya. Nah, pernahkah teman-teman mengalami kesulitan saat menjadi fasilitator murid di kelas? Apalagi mengajar murid yang beragam karakteristiknya, mengajar di jam-jam siang, di jam-jam mengantuk, apalagi pelajarannya itu pelajaran sejarah ya kan? Atau mengajar di jam pembelajaran setelah pembelajaran olahraga, dan banyak juga faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut kadang membuat murid-murid menjadi bosan dan tidak antusias dalam belajar. Jika mengalami kondisi tersebut, apa yang akan teman-teman lakukan? Tetap menjalankan pembelajaran seperti biasanya, atau mencari cara membuat murid antusias belajar? Ada berbagai macam cara yang Anda bisa lakukan untuk mengatasi kesulitan Anda tersebut. Salah satunya adalah menghadirkan media ajar. Media ajar yang inovatif tentunya ya. Nah, apa sajakah media-media inovatif yang dapat teman-teman gunakan tersebut? Berikut akan saya sampaikan 2 di antaranya. Yang pertama adalah media video. Era sekarang sudah lazim video digunakan untuk pembelajaran. Audio visual membantu guru menyampaikan materi. Ada berbagai jenis video yang bisa guru buat, antara lain video penjelasan, video pengetahuan, video dan film. Tentu saja dalam membuat itu semua diperhatikan pula apa yang murid sukai, sehingga dalam menyaksikan video, murid pun merasa antusias dan dilibatkan. Tentu saja media video ini sangat cocok diterapkan di pembelajaran sejarah, benar kan? Murid dalam pembelajaran menggunakan video bisa ditempatkan pada 2 posisi. Posisi sebagai konsumen dan posisi sebagai produsen. Sebagai konsumen, murid diajak menjadi penonton video yang kadang pula diajak interaksi saat atau setelah pemutaran video, baik berupa diskusi, melakukan sesuatu, dan sebagainya. Selain itu, murid juga bisa menjadi produsen loh. Berarti muridlah yang membuat video, seperti pembuatan video podcast ini sebagai bahan tugas contohnya. Era saat ini sangat memungkinkan penilaian pembelajaran berupa video. Yang kedua adalah media aplikasi berbasis teknologi. Nah, media yang ini nih sangat cocok diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dosen atau guru, teman-teman pasti pernah memakai aplikasi Quizzes untuk pembelajaran mata kuliah sejarah kan? Atau memakai Google Classroom untuk menjelaskan materi dan memberikan tugas. Dua-duanya adalah aplikasi berbasis teknologi yang merupakan media ajar.
Sangat kompleks memang untuk mengembangkan media yang satu ini. Selain harus melek teknologi, juga pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Inilah salah satu keuntungan menggunakan sistem blended learning, yaitu peserta dari berbagai daerah dan jumlahnya ratusan lebih bisa mengakses materinya. Ada yang langsung dibuka pada saat itu juga, ada pula yang baru bisa membukanya keesokan harinya karena kesibukan. Sangat fleksibel dan mempermudah juga kan? Sebenarnya masih banyak loh media-media inovatif lainnya yang dapat teman-teman gali atau bahkan teman-teman ciptakan sendiri untuk menunjang pembelajaran sejarah. Jika teman-teman mau, silahkan dikembangkan sendiri ya. Nah, setelah menjawab 2 pertanyaan di atas, tibalah kita di pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang saya rasa sudah cukup banyak ditanyakan, yaitu di masa pandemi atau daring ini, apa yang harus dilakukan agar pembelajaran sejarah tidak membosankan, menarik, dan kreatif inovatif? Nah, hingga saat ini virus corona belum juga hengkang dari bumi Nusantara. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kemdikbud juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem daring, pembelajaran jarak jauh, dan belajar dari rumah. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, kemudian muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, mulai dari faktor ekonomi seperti siswa yang tidak memiliki gadget, sinyal yang buruk, minimnya pengetahuan orang tua dalam digitalisasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru dituntut agar memiliki kemampuan dan bidang teknologi pembelajaran, seperti membuat dan mendesain pembelajaran yang sangat bervariasi, menarik, dan diminati peserta didik adalah menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagaimanakah caranya? Saya akan menyebutkan beberapa cara yang menarik juga kreatif inovatif yang mungkin bisa teman-teman terapkan dalam pembelajaran sejarah yang akan teman-teman lakukan terutama pada masa daring COVID-19 ini. Yang pertama adalah pembuatan video kreatif. Teman-teman sebagai guru bisa membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, teman-teman menjadi lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh teman-teman melalui video kreatif yang dibuat tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran di rumah ini, membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Pembelajaran yang sangat bervariasi, menarik, dan diminati peserta didik adalah menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua adalah guru kunjung, yaitu teman-teman sebagai pendidik mengunjungi siswa untuk memberikan pembelajaran. Hal ini dilakukan karena peserta didik tidak memiliki perangkat digital dan buruknya jaringan atau sinyal. Ada pula bahkan pendidik yang mendatangi siswa dengan kostum unik untuk memberikan pembelajaran agar peserta didik tertarik dan proses pembelajaran tetap berlangsung meskipun siswa berada di rumah. Yang ketiga adalah menggunakan WhatsApp. Teman-teman bisa juga loh menggunakan aplikasi komunikasi sejuta umat ini. Hampir setiap peserta didik menginstal aplikasi ini dalam handphone, sehingga bisa menjadi salah satu media pembelajaran interaktif di masa pandemi. Dengan fitur melampirkan dan merekam, aplikasi ini dapat dibuat media pembelajaran interaktif. Yang keempat atau yang terakhir mungkin menjadi yang paling menarik karena saya juga menggunakan aplikasinya, yaitu adalah TikTok. Siapa sih yang tidak tahu aplikasi fenomenal yang satu ini? Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar TikTok? Sebagian orang menganggap hanya sebagai media hiburan semata, namun tidak demikian bagi pendidik yang kreatif dan inovatif. Aplikasi ini bisa juga loh digunakan dalam pembelajaran dan pembuatan video kreatif. Bahkan bisa digunakan sebagai pembuatan video kesejarahan
kreatif juga loh. Nah, dengan berakhirnya jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut, maka berakhir jugalah sesi kita pada sesi podcast kali ini. Ya, sayang sekali ya teman-teman sekalian, waktu berlalu begitu cepat jika membahas soal-soal dan pertanyaan-pertanyaan yang menyenangkan. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya kali ini, dan semoga jawaban yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian di kemudian hari. Saya, Sagita Nuratika, pamit undur diri. Semoga berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan sampai jumpa.